Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Sebelum memulai presentasinya ada baiknya kita kenalan dulu ya. Yaitu yang pertama dari kelompok ini ada Fajar Alamsyah, saya sendiri dengan NIM 227. Ada Alpiola Putri Pinda Prameswari dengan NIM 228, Anindya Cahyani dengan NIM 229, dan Amelia Eva Agustina dengan NIM 231. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pasti sebelum memulai sesuatu kita harus mengerti dulu apa sih pengertian dari topik yang kita bahas. Topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai budaya organisasi. Begitu banyak definisi mengenai budaya organisasi. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Michael Armstrong dalam bukunya yang berjudul Handbook of Human Resource Management Practice, bahwa budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap, dan asumsi-asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan suatu hal yang bisa dilakukan. Setiap organisasi, setiap usaha memiliki budaya yang tercermin dari perilaku para anggotanya, para karyawannya, kebijakan-kebijakannya, peraturan-peraturannya, dan lain-lain. Sains 1992 memberikan batasan yang komprehensif tentang budaya organisasi. Budaya organisasi atau grup terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari, baik sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya, maupun sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dari dalam organisasi, antar unit-unit organisasi yang berkaitan dengan integrasi. Budaya timbul sebagai hasil belajar bersama dari para anggota organisasi agar dapat tetap asumsi-asumsi dasar yang dianggap absah diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat dalam hal mengamati, memikirkan, dan merasakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam 3 tingkat budaya organisasi. Tingkat pertama ialah tingkat perilaku dan artefak. Tingkat ini adalah tingkatan yang dapat diamati. Perilaku orang lain dapat kita amati. Perilaku otoriter, perilaku luwes, perilaku keras. Semua perilaku yang diamati yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan merupakan ungkapan dari nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai merupakan tingkat kedua dari budaya perusahaan. Tingkat ini tidak dapat terlihat. Nilai-nilai terungkap melalui pola-pola perilaku tertentu. Nilai hemat akan dapat terungkap dalam perilaku seperti dapat menabung, bekerja dengan menggunakan kertas kerja sedikit mungkin. Nilai keterbukaan antara lain dapat terungkap dalam perilaku kesediaan mendengarkan dan memperhatikan kritik, keluh kesah, atau dapat juga terungkap dalam pintu kerja yang selalu terbuka, sehingga siapapun dapat masuk untuk menemuinya. Tingkat yang ketiga adalah tingkat yang paling dalam mendasari nilai-nilai, yaitu tingkat keyakinan atau beliefs, yang terdiri dari berbagai asumsi dasar orang, yang berkeyakinan bahwa semua orang baik akan memiliki nilai kepercayaan dengan prioritas tinggi, dan akan terungkap dalam perilaku bahwa ia mudah dan cepat percaya kepada orang. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi penting budaya organisasi. Menurut pendapat Syagian, mencatat 5 fungsi penting budaya organisasi, yaitu yang pertama, sebagai penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dipandang baik atau tidak baik, menentukan yang benar dan yang salah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan jati diri suatu organisasi dan para anggotanya. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individual atau kelompok sendiri. Yang keempat, sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi. Yang terakhir, sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Kemudian kita masuk dalam bagian bagaimana sih terbentuknya budaya organisasi ini. Budaya yang terdapat dalam suatu organisasi, seperti perusahaan misalnya, diciptakan oleh pendiri organisasi.
Proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari tahap pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Tujuan dari pembentukan budaya organisasi adalah untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Menurut Atsushi, budaya organisasi yang diciptakan oleh pendiri perusahaan atau organisasi terbentuk melalui proses yang panjang atau evolutif. Terdapat beberapa tahap dalam pembentukan budaya organisasi dalam sebuah perusahaan tentunya, yaitu yang pertama, tahap pertama terjadi proses seleksi anggota organisasi untuk mencari kesesuaian antara nilai-nilai individu dengan filosofi organisasi. Setelah budaya organisasi diturunkan dari filsafat pendirinya, selanjutnya budaya mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu melalui tindakan manajemen, puncak yang menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima dan tidak boleh semua anggota yang terlibat dalam organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu tahap ketiga nih, budaya organisasi diciptakan berdasarkan latar belakang, asumsi-asumsi dasar, nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi yang ditetapkan oleh pendiri. Pada tahap ini, pendiri memiliki peran yang sangat besar bagi terbentuknya budaya organisasi, karena bagaimana visi dan misi organisasi yang bersangkutan tidak lepas pada bagaimana nilai-nilai pendiri tersebut. Pada akhirnya, nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dan menjadi napas bagi organisasi yang ada. Yang kedua ada ciri-ciri budaya organisasi. Robbins menyatakan bahwa ada 7 ciri-ciri utama yang secara keseluruhan mencakup esensi dari budaya organisasi. Ciri yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan pengambil resiko. 2. Perhatian terhadap detail. Karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan analisis dan perhatian terhadap detail. 3. Orientasi hasil. Manajemen memfokuskan pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi. 5. Orientasi tim. Kegiatan kerja diorganisasikan dengan tim, bukannya dengan individu. 6. Keagresifan. Berkaitan dengan agresivitas karyawan. Dan yang ketujuh, kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Selanjutnya, terdapat contoh budaya organisasi di berbagai negara. Yang pertama, negara Amerika Serikat, berkaitan dengan inovasi dan kapitalisme. Jadi, mereka akan menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan kemajuan perusahaan mereka. Orang Amerika juga menganut budaya organisasi kapitalisme, yaitu memupuk kekayaan sendiri, serta menganut prinsip kepemimpinan, dan budaya feodal yang mengutamakan perbedaan harkat dan martabat antara petinggi dan bawahan, atasan dan karyawan. Yang kedua, negara Jepang. Jepang dikenal dengan budaya on time, alias tepat waktu dan sangat menghargai waktu. Orang Jepang sangat setia pada perusahaan dan menghargai pendapat orang lain. Budaya organisasi orang Jepang disebut dengan kaizen, yang artinya penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Metode kaizen ini dilakukan dengan mengubah cara kerja karyawan, sehingga karyawan bekerja lebih produktif, tidak terlalu melelahkan, lebih efisien dan aman, serta memperbaiki peralatan dan memperbaiki prosedur kerja perusahaan. Yang ketiga, negara Indonesia. Pada saat ini, perusahaan dan organisasi di Indonesia belum mencapai ciri-ciri budaya organisasi yang baik dan efektif. Tetapi, jika perusahaan dan organisasi di Indonesia telah melaksanakan hal tersebut, maka negara kita tidak akan kalah maju dengan negara tetangga yang sudah lebih maju seperti negara Jepang dan Korea Selatan. Tidak semua perusahaan di Indonesia memiliki budaya organisasi yang buruk, seperti Astra International yang dapat menjadi aset
for Nation Indonesia. Tetapi kebanyakan budaya organisasi di Indonesia adalah mental dan sikap yang sudah tertanam pada masyarakat Indonesia, seperti rasa malas, tidak menghargai waktu, semangat kerja yang rendah, dan tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Penjelasan berikutnya mengenai jenis-jenis budaya organisasi. Toshi Rizzo Carrel menguraikan 5 tipe budaya organisasi yang diklasifikasi oleh Katz, De Vries, dan Miller, yang mereka peroleh dengan menghubungkan 5 tipe kepribadian neurotik dengan budaya organisasi yang karismatik. Kepribadian yang subsius dihubungkan dengan budaya paranoid, kepribadian yang depresif berkaitan dengan budaya avoidan, dan kepribadian yang detected diasosiasikan dengan budaya organisasi politized. Yang terakhir, kepribadian kompulsif berhubungan dengan budaya barokratik. Dari kelima budaya neurotik, masing-masing memiliki pasangan budaya yang sehat. Yang pertama ada karismatik versus self-sufficient cultures. Budaya organisasi karismatik diasosiasikan dengan kepribadian manajer yang dramatis. Manajer yang dramatis memiliki perasaan kesabaran, memiliki kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, dan bertindak sedemikian rupa sehingga perhatian tertuju pada dirinya. Mereka cenderung bereksibisi mencari excitement dan stimulation. Dalam budaya organisasi yang karismatik, ada penekanan berlebihan pada individualisme. Para eksekutif memiliki kebutuhan tinggi untuk dapat dilihat dan diakui oleh pihak di luar perusahaan. Perusahaan dengan budaya self-sufficient menekankan kebebasan ketidaktergantungan. Para anggota percaya bahwa keberhasilan perusahaan berhubungan dengan bagaimana baiknya individu-individu sebagai individu yang berhasil. Manajer dan perusahaan ini memiliki peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka masing-masing. Prestasi dan disiplin diri diakui dan diimbai. Yang kedua itu ada paranoid versus trusting cultures. Budaya paranoid dihasilkan dari gaya yang didasarkan pada kecurigaan. Manajer yang mencurigakan merasa dianiaya oleh orang lain dan tidak mempercayai banyak orang. Oleh karena itu, perilaku manajer dijaga dan dirahasiakan, percaya bahwa bawahannya malas, tidak kompeten, dan diam-diam ingin menangkap dia. Dia merasa bermusuhan dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya dan bawahan, dan bertindak agresif terhadap mereka. Dalam budaya paranoid, para anggotanya cenderung bersifat pasif, tidak aktif, berpartisipasi dalam hal-hal organisasi yang penting. Hasilnya terjadi kemandengan organisasi atau organization paralysis, atau diambil tindakan langsung oleh manajemen puncak untuk memprakarsai peristiwa-peristiwa. Pada budaya mempercaya atau trusting, ketakutan yang tidak realistis ini tidak ada. Ada rasa percaya, adil, keterbukaan terhadap orang lain. Para manajer percaya diri dan percaya bahwa manajer lain, profesional lain, dan para pekerja dalam perusahaan memiliki kemampuan dan motivasi untuk berhasil. Yang ketiga itu ada avoidant versus achievement cultures. Orientasi dari kepribadian depresif mengarah ke budayaan menghindari. Kecenderungan depresif timbul dari perasaan ketidakmampuan dan ketergantungan pada orang lain. Ciri dari organisasi dengan budaya menghindari adalah bahwa koalisi dominan berusaha untuk menghindari perubahan. Mereka pasif dan tidak bertujuan. Para manajer menghindari untuk mengambil keputusan. Perubahan ditentang karena dapat mengancam nilai-nilai organisasi dan struktur kekuasaan sekarang. Para manajer lebih mempertahankan kedudukan perusahaan dalam lingkungan sekarang daripada memperhatikan inovasi. Pada budaya capaian atau achievement cultures, para anggota kelompok eksekutif puncak menghargai analisa logikal dan proses-proses rasional. Mereka mencoba memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari perusahaan dibandingkan dengan para pesaing mereka. Para manajer mengenali pentingnya kebutuhan untuk berubah dan merasa percaya bahwa perubahan dapat dibuat. Yang keempat itu ada politicized versus focus cultures. Budaya yang diperpolitik terjadi dalam organisasi jika model organization personality adalah satu orientasi, yaitu detected. Yang mempunyai orientasi ini memiliki rasa detachment yang kuat dari orang lain dan merasa tidak berhubungan dengan lingkungan. Mereka terisolasi secara psikologik dan sosial, tapi mereka tidak ambil pusing. Dalam budaya organisasi yang dipolitikkan, tidak ada arah yang jelas. Pimpinan puncak tidak tegas. Tidak adanya kepemimpinan yang tegas membuat para manajer pada tingkatan yang lebih rendah berusaha untuk mempengaruhi arah dari perusahaan. Dalam budaya yang difokuskan, para anggota memiliki bersama perspektif yang sama tentang arah dari organisasi.
Ini mengalir dari arah yang jelas yang ditetapkan oleh para eksekutif puncak dan ada keikatan anggota dan antusiasme terhadap objektif baru. Nah, yang terakhir ini ada barokratif versus creative cultures. Budaya birokratif adalah hasil dari kepribadian kompulsif. Orang-orang yang kompulsif memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengendalikan lingkungan. Orang-orang demikian melihat hal-hal dalam arti dominasi dan submisi. Pada budaya birokratik, perhatiannya lebih terarah pada bagaimana tampaknya atau how things look daripada bagaimana kerjanya atau how things work. Para manajer lebih memperhatikan aturan-aturan untuk bekerja sama dan bukan pada tujuan dari aturan-aturan tersebut. Ada sistem kendali atau kontrol yang khusus, rinci, dan formal, dan mereka digunakan untuk memantau perilaku dari para anggotanya. Pada budaya kreatif, para anggotanya lebih mendisiplinkan diri. Mereka dapat bekerja sama dalam satu tim tanpa mengandalkan banyak pada peraturan-peraturan atau prosedur. Penjelasan selanjutnya mengenai unjuk kerja. Shane dalam definisinya tentang budaya organisasi antara lain mengatakan bahwa budaya organisasi adalah shared basic assumption yang dipelajari ketika organisasi memecahkan masalah eksternal dan internal yang dianggap valid. Dari penggalan definisinya, dapat diduga bahwa selama cara pemecahan masalah valid, maka perusahaan tidak akan mengalami masalah. Dengan kata lain, budaya organisasinya akan menunjang unjuk kerjanya, menunjang produktivitasnya. Kotter dan Hesketh melakukan 4 kajian untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara budaya perusahaan dengan unjuk kerja ekonomi jangka panjang. Kajian pertama adalah tentang hubungan antara budaya perusahaan dengan unjuk ekonomi jangka panjang. Pertama-tama, mereka tetapkan 10 perusahaan-perusahaan dan menilai budaya perusahaan mereka. Dalam budaya perusahaan yang kuat, hampir semua manajer memiliki nilai dan metode-metode melakukan usaha yang secara relatif tetap asa atau konsisten. Kajian yang kedua, adanya dugaan bahwa budaya baik hanya jika cocok dengan lingkungannya dengan bisnis strateginya. Misalnya, budaya yang ditandai oleh pengambilan keputusan yang cepat dan tidak ada perilaku birokratis akan menunjang unjuk kerja dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Atau sebaliknya, akan merusak unjuk kerja dari perusahaan asuransi yang tradisional. Dengan perkataan lain, budaya yang secara strategis sesuai akan hubungan dengan unjuk kerja yang baik sekali. Budaya adaptif menurut Ralph Kilman yang dikutip oleh Kotter dan Hesketh ialah an adaptive entails a risk-taking and proactive approach to organizational as well as individual work member. Ternyata mereka temukan bahwa budaya adaptif mendukung unjuk kerja untuk jangka waktu yang panjang. Kajian keempat dari perusahaan-perusahaan yang dikaji ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya mampu berunjuk kerja yang tinggi. Dari budaya yang telah menjadi kurang sehat ini timbul 3 gejala. Yang pertama, para manajer cenderung menjadi arogan. Yang kedua, para manajer dari budaya ini cenderung kurang menghargai pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Dan yang ketiga, budaya-budaya ini menjadi tidak senang dengan nilai-nilai seperti kepemimpinan dan hal-hal lainnya yang dapat melakukan perubahan. Sebagian karena tidak banyak kepemimpinan yang diperlukan. Dari kajian yang luas dari Kotter dan Hesketh dapat diringkas dan disimpulkan bahwa yang pertama ada hubungan meskipun tidak kuat antara budaya perusahaan yang kuat dengan unjuk kerja ekonomi jangka waktu yang panjang. Yang kedua, budaya yang secara strategik sesuai dengan lingkungannya mendukung unjuk kerja yang tinggi selama jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, budaya adaptif memiliki hubungan yang kuat dengan unjuk kerja perusahaan yang baik selama jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan yang berhasil pada masa yang lampau dapat mengembangkan satu budaya yang tidak sehat, yang tidak menunjang unjuk kerja perusahaan.